Mia, Terima kasih. biasanya kamu selalu ajak ibu nonton film favorit kamu, nak. Kita akan mulai lagi semuanya dari awal ya sayang. Harus gimana sayang? Ibu menuangkan rasa kangen ibu sama kamu, nak. Ibu sayang Wulan. Wulan sayang ibu. Mati. Kinar? Mia. Tolong aku ibu. Mia. Tolong aku. Mia. Tolong aku. Mia, kamu kenapa datang, nak? Mia. Mia. Halo Bu. Kinar tadi Mia datang ke sini, nak. Dia nyamperin ibu, nak. Ibu merasa arwah Mia gentayangan, sayang. Bu, udah ya. Itu mungkin Ibu cuma lagi kangen doang sama Mia. Ibu istirahat aja ya. Terus juga sekarang aku kayaknya nggak bisa pulang cepat, Bu. Ibu memang kangen sama adik kamu, nak. Ibu itu memang kangen. Tapi selama 2 tahun ini ibu nggak pernah ngalamin kejadian kayak gini. Ibu juga nggak pernah mimpi apa-apa. Tapi kenapa Mia datang ke sini tiba-tiba datang menemui ibu? Arwahnya, nak. Apa mungkin kamar 13 itu terbuka? Enggak kok Bu, enggak kebuka. Pokoknya sekarang Ibu istirahat aja. Ya udah Bu, aku mau kembali kerja lagi ya. Soalnya malam ini banyak pasien kecelakaan di rumah sakit. Kinar, Mia. Selamat malam. Malam, Pak. Perkenalkan saya Ibda Satria Mahendra. Siap. Kanit Reserse Kriminal. Kebetulan kami sedang patroli lewat sini. Boleh diketahui apa ada korban jiwa? Sejauh ini belum ada. Semoga tidak ada. Dan sebagian korban saat ini sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit Cidayam, ada yang luka ringan dan ada juga luka berat. Baik. Saya perlu tahu, kira-kira apa penyebab kecelakaan beruntun ini? Kami belum tahu pasti. Kemungkinan karena cuaca buruk, jalan licin dan berkabut, daerah sini sering terjadi kecelakaan, Pak. Sekar? Sekar? Masa tadi ya? Kamu ngapain di sini? Loh, kamu ngapain di sini? Ya kalau saya emang lagi disuruh untuk bantuin rumah sakit Cidayam, Mas. Ya, aku sama Jovi sama Bayu lagi lewat sini. Terus aku lihat mereka lagi olah TKP. Makanya aku mau bantuin pihak Polantas untuk melakukan penyidikan. Jalan di depan menuju arah rumah sakit Cidayam saat ini sedang longsor. Jadi tidak bisa dilewati. Pak, tapi saya harus segera sampai di rumah sakit Cidayam, Pak. Saya tim medis dari rumah sakit Citra Medika Tama. Saya bawa obat-obatan untuk pasien kecelakaan di sana. Ada jalan alternatif lain menuju pemukiman warga.
tapi tidak bisa dilewati kendaraan. Ya udah, tenang aja. Biar saya yang ngantar. Sekalian saya mau interogasi dari pihak supirnya sendiri mengenai kronologi kecelakaan ini. Nanti hasilnya saya akan laporkan ke pihak Polantas. Siap. Jovi, Bayu, standby di sini bantu pihak Polantas. Biar saya ngantar Susah Sekar. Siap, Dan. Mas Satria itu gimana sih? Harusnya Mas utamain dong tugasnya Mas Satria kesini apa. Bukan malah jadi repot sama saya. Sekar, kamu lihat ini udah malam? Ini udah jam berapa? Kamu jalan sendirian, perempuan. Kalau kenapa-napa gimana? Bilangin saya bisa jalan sendiri. Makanya, kalau dikasih tahu tuh jangan keras kepala, jatuh kan? Kamu ngeledek saya? Bukan maksud ngeledek. Tadi ditawarin bantuan, kamu sok bisa sendiri, sekarang jatuh, malu kan? Ini aku bantuin. Nggak perlu. Saya masih punya tangan dan kaki untuk bertumpu. Jadi saya nggak perlu ngemis-ngemis bantuan dari orang lain. Karena ujung-ujungnya saya pasti diledekin juga kan? Nggak usah sok bisa, nggak usah gengsi. Kalau orang lain nolongin itu bukan berarti kamu lemah. Tapi emang kamu butuh bantuan aja. Emang nggak malu jatuh-jatuh kayak gini? Ayo dibantuin. Mau diangkat, digendong, atau diapain? Itu sih namanya Mas Satria ngambil kesempatan dalam kesempitan, ngaku. Orang mau nolongin aja mesti dicurigain. Heran aku sama kamu. Kamu tuh keras kepala banget ya jadi orang. Tuh kan pegang-pegang. Tuh, banyak orang. Emang nggak malu jatuh-jatuh kayak gini? Udah ayo sih. Turunin ego kamu. Akuin kalau kamu butuh bantuan aku. Gak, saya bisa sendiri. Bilangin coba. Yah, itu sih kayaknya patah deh. Patah itu kakinya. Apa sih? Coba bang. Tuh lihat tuh. Sakit kan? Ya. Yakin nih masih nggak mau dibantuin? Ya udah deh, bantuin. Aduh, ini karena dipaksa ya. Saya mau. Au. Kenapa pacarnya? Maaf Bu, kita temenan, bukan pacaran. Ini Bu, kakinya tadi jatuh, terus dia kesakitan, takutnya patah. Gimana kalau mampir aja dulu ke rumah saya? Biar saya pijit kakinya. Kebetulan saya itu tukang pijit di kampung ini. Perkenalkan, nama saya Bu Asih. Saya Sekar Bu, ini teman saya, namanya Satria. Gimana, mau saya pijit? Kayaknya perlu deh Bu, soalnya tadi pincang. Ya udah kalau gitu, ayo kita ke rumah saya. Dekat dari sini Bu? Iya. Oke. Bella, ini kita di mana Tante? Tiba-tiba kita ada di sini. Kayak di rumah sakit. Rumah sakit terbengkalai gitu Tante. Apa jangan-jangan kita udah mati Tante? Bella, kamu tuh jangan ngomong ngaco deh. Jangan ngomong sembarangan. Ini Tante Parno ini, Bella. Aduh sakit. Ini benar di sini nih Tante. Aduh sakit banget. Kita ada di sini. Aduh, Bel. Mau saya obatin? Bel, itu kaki siapa, Bel?
Ada orang, Bel. Tapi tadi ada kaki. Takut. Pelan-pelan, Bu. Aduh sakit, Bu. Tahan dulu ya sakitnya ya. Gimana? Masih sakit? Iya udah enakan, Bu. Ini kalau kata orang tua ya, tangan ibu tuh manjur. Kamu bisa aja, Nak. Bu, anak ibu perawat juga? Iya, Kinar itu kerja di rumah sakit di sekitaran kampung sini. Kebetulan banget dong, Bu. Saya juga lagi diperbantukan, Bu, di sini. Makanya tadi karena jalan longsor, saya lewatin rumah warga. Terus yang satu lagi? Namanya Mia, adiknya Kinar. Dulu Mia juga kerja di rumah sakit yang sama dengan Kinar. Tapi karena insiden kebakaran yang sangat hebat di 2 tahun yang silam itu, akhirnya Mia meninggal di kamar 13. Meninggal? Kami turut berduka cita mendengar ini, Bu. Mudah-mudahan anak ibu husnul khatimah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berarti selama ini gak ada yang tahu kalau Mia mati karena keracunan. Oh iya, gimana kalau kalian istirahat dulu aja di sini? Soalnya kan pasti nggak bisa lewat karena semua akses jalan tertutup karena longsor. Makasih, Bu, makasih banyak. Gak usah, soalnya saya harus buru-buru ke rumah sakit karena saya pasti dibutuhin, Bu, di sana sekarang. Iya. Ditambahin udah tengah malam, Bu. Kita jalan kaki juga butuh waktu, takutnya nanti kelamaan. Bu, kalau gitu kami permisi ya, makasih banyak. Iya. Hati-hati di jalan ya. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bu. Iya. Makasih ya, Sus. Udah dipasangin infus. Bu, ini kok infusnya udah terpasang ya? Siapa yang pasang? Tadi udah dipasang sama suster lain. Suster lain? Iya. Suster siapa? Tadi saya baca namanya Mia. Suster? Tante? Kok susternya malah pergi sih? Kalau kan aku mau minta tolong casin handphone aku. Tante juga nggak tahu kenapa dia pergi ya. Tante juga mau ngecas. Tante mau hubungin Satria ini. Duh, kok gini caranya? Kapan kita bisa pindah rumah sakit coba, Tante? Sus, saya mau ngomong. Suster, kenapa ya? Suster ambang Dokter Dimas buat buka kamar 13 itu. Emangnya arwah adik kamu gentayangan? Kalau emang arwah adik aku gentayangan,
Aku harap dia nyerang Suster Ambar. Kalau sampai arwah adik kamu buat masalah sama saya akan minta kepala rumah sakit untuk pecat kamu. Camkan itu ya. Silakan. Saya nggak takut. Dari dulu, kamu ini emang gak suka kan sama aku? Sama semua suster junior di sini? Mentang-mentang kamu udah kerja lama di sini, mentang-mentang kamu suster senior, iya kan? Emang dasar ya, suster penindas. Juga mulut kamu. Kamu berani-beraninya maki-maki saya. Kamu gak mikir resikonya. Siapa takut? Emang saya pengecut kayak kamu?